Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video profil hasil penelitian dengan judul Kajian Pemodelan dan Simulasi Multikontrol sebagai upaya pengendalian penyakit menular Mpox. Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2025 pada skema penelitian tesis magister yang didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi peningkatan wabah penyakit menular yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat global, termasuk penyakit zoonosis. Salah satu penyakit zoonosis yang saat ini menjadi perhatian global adalah monkeypox, yang awalnya bersifat endemik di Afrika namun kini telah menyebar ke berbagai negara non-endemik dan berpotensi menjadi ancaman kesehatan global. Pox disebabkan oleh virus Pox, MPXV, dari genus Orthopoxvirus dan dapat menular melalui kontak langsung antara manusia dan hewan terinfeksi, khususnya hewan pengerang. Sejak terjadinya wabah global pada tahun 2022, jumlah kasus Mpox terus meningkat di berbagai negara, termasuk laporan kasus di Indonesia. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi pengendalian yang efektif dan optimal. Pemodelan matematika merupakan pendekatan penting untuk memahami dinamika penyebaran penyakit serta mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model matematika penyebaran Mpox dengan menerapkan vaksinasi, pengobatan, karantina, dan kampanye edukasi sebagai strategi kontrol optimal. Dalam penelitian ini, dikembangkan model matematika dinamika penyebaran penyakit Mpox yang melibatkan dua populasi, yaitu populasi manusia dan populasi hewan pengerat. Populasi manusia dibagi ke dalam 9 kompartemen, sementara populasi hewan pengerat direpresentasikan dalam 3 kompartemen. Model matematika Mpox yang dikembangkan memiliki 3 titik kesetimbangan yang bermakna secara biologis dan menggambarkan skenario penularan Mpox yang berbeda. Titik kesetimbangan pertama merepresentasikan kondisi di mana populasi manusia dan hewan pengerat sepenuhnya bebas dari infeksi. Kondisi ini disebut titik kesetimbangan bebas Mpox atau Mpox-free equilibrium. Titik kesetimbangan kedua menggambarkan situasi di mana penyakit bertahan hanya pada populasi manusia, sedangkan populasi hewan pengerat bebas dari penyakit. Titik ini disebut titik kesetimbangan endemik bebas hewan pengerat atau rodent-free endemic equilibrium. Terakhir, titik kesetimbangan ketiga merepresentasikan situasi endemik, di mana penyakit bertahan pada populasi manusia dan hewan pengerat. Titik ini disebut titik kesetimbangan endemik atau endemic equilibrium. Dalam penelitian ini, bilangan reproduksi dasar dihitung menggunakan pendekatan matriks generasi berikutnya atau next generation matrix. Hasil analisis diperoleh dua bilangan reproduksi dasar. R0H menunjukkan bilangan reproduksi dasar yang terkait dengan penularan antar manusia, sedangkan R0R menggambarkan komponen penularan antar hewan pengerat. Nilai bilangan reproduksi dasar keseluruhan ditentukan oleh yang terbesar di antara keduanya, yang menunjukkan bahwa baik populasi manusia maupun populasi hewan pengerat memiliki peran penting dalam mempertahankan penularan penyakit. Dengan demikian, tingkat endemik penyakit ditentukan oleh pengaruh gabungan dari kedua populasi tersebut. Untuk memahami perilaku jangka panjang dari sistem dinamika penyebaran penyakit Mpox yang dikembangkan, dilakukan analisis kestabilan terhadap titik kesetimbangan model. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kondisi yang menjamin apakah penyakit akan punah atau justru bertahan dalam populasi. Dengan memanfaatkan teori sistem dinamika dan bilangan reproduksi dasar, kestabilan titik kesetimbangan dianalisis baik secara lokal maupun global. Hasil analisis ini dirumuskan dalam Teorema 1, Teorema 2, dan Teorema 3, yang masing-masing menggambarkan sifat kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit, kesetimbangan endemik tanpa keterlibatan hewan pengerat, serta kesetimbangan endemik dengan keterlibatan penuh kedua populasi. Untuk memperkuat hasil analisis teoritik, dilakukan simulasi numerik terhadap model dengan menerapkan beberapa skenario kontrol. Simulasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing strategi pengendalian dalam menurunkan jumlah individu terinfeksi Mpox. 7 skenario kontrol dipertimbangkan, yaitu vaksinasi, pengobatan, karantina, kampanye edukasi, kombinasi pengobatan dan karantina, kombinasi vaksinasi, pengobatan, dan karantina, serta strategi. Kontrol penuh yang mengintegrasikan vaksinasi, pengobatan, karantina, dan kampanye edukasi secara simultan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap strategi kontrol memberikan dampak yang berbeda terhadap dinamika penyebaran penyakit. Berdasarkan hasil analisis, strategi kontrol penuh merupakan pendekatan paling efektif dengan mampu menurunkan jumlah individu terinfeksi hingga sebesar 98,47 dibanding
strategi pengendalian yang terintegrasi dalam upaya pengendalian penyakit POX secara optimal. Analisis cost effectiveness dilakukan secara iteratif menggunakan pendekatan incremental cost effectiveness ratio (ICER) terhadap 7 skenario intervensi yang dikaji. Pada setiap tahap iterasi, skenario yang bersifat dominated, yaitu memiliki biaya lebih tinggi dengan efektivitas yang lebih rendah, dieliminasi secara bertahap. Berdasarkan hasil analisis, intervensi yang paling efektif dari segi biaya dalam menekan penyebaran penyakit POX adalah skenario V, yang merepresentasikan kombinasi antara vaksinasi, pengobatan, karantina, dan kampanye edukasi secara optimal. Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa penerapan kontrol optimal secara signifikan mampu menekan penyebaran penyakit POX dibandingkan kondisi tanpa kontrol. Skenario kontrol penuh yang mengombinasikan vaksinasi, pengobatan, karantina, dan kampanye edukasi memberikan penurunan jumlah individu terinfeksi terbesar, yaitu hingga 98,47. Selain itu, hasil cost effectiveness analysis juga menunjukkan bahwa skenario ini merupakan strategi paling efektif dengan kontribusi utama berasal dari intervensi non-farmasi, khususnya karantina dan kampanye edukasi yang diterapkan secara intensif pada fase awal. Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memprioritaskan pengendalian penyebaran POX pada populasi manusia, mengingat kontribusi utama penyakit berasal dari manusia. Dalam pelaksanaannya, intervensi non-farmasi yang bersifat intensif dan jangka pendek, seperti karantina pada fase awal dan kampanye edukasi di tahap awal, terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kasus. Sementara vaksinasi dan pengobatan memiliki pengaruh lebih terbatas. Bagi peneliti lainnya, direkomendasikan untuk mengembangkan model lanjutan dengan menambahkan intervensi pada populasi hewan pengerat seperti vaksinasi atau pengendalian populasi untuk menilai dampak komprehensif terhadap penyebaran penyakit. Penelitian ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Penelitian dan Pengabdian kepada